Shalom, perkenalkan nama saya Salomo Bilian Silain dengan NIM 200210101122 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alkitab menyatakan bahwa ada dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Dan itu berarti orientasi seksual yang dihendaki Allah satu-satunya heteroseksual, di mana adalah Allah yang merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita dan harus dalam ikatan perkawinan. Kecenderungan pria yang seperti kemayu dan wanita yang tomboy seperti itu memang tidak bisa dipungkiri oleh karena adanya kelainan. Hal itu dapat diterima, bahkan harus diterima. Namun, dengan adanya kecenderungan seperti itu, bukan lantas berarti harus menjadi LGBT. Orang-orang yang mempunyai kecenderungan tersebut harus dapat menahan diri dan meminta pertolongan Tuhan untuk dapat menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kata homoseksual diambil dari bahasa Yunani homoios yang artinya sama dan bahasa Latin sexus yang artinya jenis kelamin. Kedua kata ini adalah pengertian umum yang mencakup berbagai kecenderungan seksual bagi orang dengan jenis kelamin yang sama. Atau dengan kata lain adalah suatu keinginan atau hasrat kepada orang yang dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual dibagi dalam kedua kelompok, yaitu kelompok bawaan dan kelompok kelainan. Kelompok bawaan ini adalah mereka yang dilahirkan secara homoseks atau mereka yang dikatakan sebagai memiliki orientasi homoseksual sejak lahir. Sedangkan kelompok kelainan adalah mereka yang dilahirkan sebagai heteroseksual namun terseret dalam aktivitas homoseksual. Homoseksual menarik untuk dibahas karena homoseksual ini memunculkan beragam tanggapan dan respon masyarakat. Keberadaan mereka secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat. Di luar negeri saja, pemerintah, bahkan gereja sekalipun, sudah mulai terlibat mengesahkan berlangsungnya pernikahan sejenis. Tetapi di Indonesia sendiri, secara norma dan budaya, menolak adanya homoseksual. Seperti yang tertuang pada pasal 292 KUHP yang berisi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Dari bunyi pasal 292 KUHP tadi, ketentuan tersebut tidak secara tegas melarang perbuatan homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa, melainkan mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa. Hal penting terkait homoseksual yaitu alasan orang melakukan homoseksual. Mereka pada umumnya percaya bahwa perilaku homoseksual ini didorong oleh sebuah faktor, yaitu faktor genetik dalam diri seseorang, sehingga kemudian mereka merasa terlahir kembali dan tercipta dalam keadaan orientasi seksual, yaitu homoseksual. Artinya mereka muncul secara alami di dalam diri seseorang. Homoseksual tentunya bertentangan dengan ajaran Kristen, karena Alkitab sendiri sudah menolak hal tersebut sehingga tidak pernah ada rujukan Alkitabiah bahwa menciptakan hasrat homoseksual sebagai sesuatu yang alami. Allah juga tidak mengatakan bahwa hasrat homoseksual adalah sesuatu yang baik dan perlu dikembangkan. Sebaliknya, konsep Alkitabiah tentang kepuasan seksual dibangun atas sebuah legal formal yang melibatkan pasangan berlainan jenis antara satu laki-laki dan satu perempuan dalam ikatan pernikahan. Banyak tanggapan dari masyarakat Indonesia terkait kasus homoseksual ini. Ada yang tidak setuju dan ada juga yang setuju.
Yang tidak setuju menganggap bahwa perilaku itu bertentangan dengan ajaran agama dan tidak perlu diperdebatkan. Sedangkan yang setuju, yang berpandangan moderat, menganggap bahwa homoseksual ada perilaku yang perlu mendapat pendampingan, bimbingan untuk pemulihan, bahkan secara ekstrim ada pemerintah dan teologi yang justru menerima dan mendukung sepenuhnya homoseksual itu, misalnya seperti kebijakan pada luar negeri. Sikap sebagai orang Kristen dalam menanggapi homoseksual adalah seorang homoseksual bukanlah seseorang yang sakit ataupun tidak normal, melainkan seseorang yang berdosa. Itu sebabnya jalan keluar utama dalam permasalahan ini adalah dengan cara pertobatan. Kaum homoseksual harus mengetahui bahwa di dalam Kristus mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan yang akan memperbarui mereka. Sekalipun ada orang Kristen yang memiliki trauma di masa lalu dan memiliki orientasi seksual yang menyimpang sekalipun, orang tersebut pasti akan berusaha untuk meninggalkannya. Sebab ia mengerti betul bahwa hal itu adalah perbuatan dosa dan merupakan kekejian di mata Tuhan. Kita yang sebagai orang yang sehat pun harus membantu mereka menuntut ke jalan yang benar. Dari pembahasan mengenai homoseksual dalam pandangan Kristen, dapat disimpulkan bahwa perilaku homoseksual tidak sesuai pada Alkitab. Tidak ada ayat-ayat Alkitab yang membenarkan tindakan seksual sesama jenis. Kalaupun ada, para pelaku homoseksual mencoba mencari pembenaran dari ayat Alkitab atas perilaku homoseksual, maka dipastikan ayat-ayat tersebut melenceng dari makna yang sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.